dan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Pelajaran hari ini kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ada yang tidak sekolah? Tidak, Pak. Oke. Yang belum sarapan ada? Tidak. Tadi ada olahraga semua ya? Ada. Cuman kayaknya ada yang nggak olahraga tadi ya? Ada. Yang kedua kelas olahraganya lain ya? Olahraga menyapu. Olahraga menyapu. Coba tengok itu. Ini ya memusatkan otot lengan. Ini lengan. Ini tangan. Nah, apa bedanya lengan dengan tangan? Depan. Udah besar lengannya tuh. Oke, jadi hari ini kita akan belajar untuk mengenali diri. Sudah kenal diri sendiri? Sudah? Kok belum? Sudah apa belum? Enggak. Sudah belum? Enggak. Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah. Oke. Yuk. Bagaimana cara kita mengenali diri? Pertama, yuk kita berdiri dulu semua. Ada kawannya? Dimas? Ada? Si Alifa, dekat Dimas dulu. Dimas saja kemari. Hah? Bawa kursi. Oke. Baik, saling berhadapan. Nah, Bapak kasih waktu 30 detik. Lihat apa yang ada pada diri kawan kalian. Dimulai dari sekarang. Kenapakah dia menari? Atau apa yang beda dari dia? Tengok dari mulai ujung rambutnya, hidungnya. Oke, 10 detik. Udah? Oke, silakan duduk kembali. Ya. Oke, Bapak mau dulu si siapa ya? Apis. Oh, Apis. Oke, Apis. Apa yang kamu lihat dari si Paris? Memiliki kemampuan di bidang teknologi. Teknologi. Dari mana Apis tahu? Karena dia sering mengedit. Mengedit. Udah sering nampak ngedit si Paris. Sering. Dari yang kamu Dan amati. membuat dokumen. Oh. Dari yang kamu amati tadi apa yang kamu nampak dari si Paris? Ganteng dia? Ganteng, memiliki hidung mancung. Memiliki alis paling tebal. Oke. Badannya Ini si
apa namanya? Si Cut sama si Ade. Ya. Coba apa yang Ade nampak dari si Cut? Apa ya? Apa yang nampak dari tadi? Dia mempunyai kemampuan di bidang olahraga. Dari mana nampak? Sering bermain bola voli. Bola voli. Terus? Yang nampak tadi waktu pengamatan apa aja? Mukanya. Apa mukanya? Yang ada dalam mukanya apa gitu? Ya pendek. Apa iya deh? Oke. Oke, satu orang lagi siapa yang belum? Oh, Ikis. Tidak. Yang nampak dari Zahra apa? Kulit yang hitam manis. Kulit yang hitam manis. Gigi yang rapi. Gigi yang rapi. Tengok Zahra. Dan fisiknya bagus. Fisiknya bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi itu salah satu untuk mengenali diri siapa yang kita kenali tadi? Diri teman-teman. Diri teman. Nah, hari ini kita akan coba mengenal diri sendiri. Apa yang mau kita kenal dari diri sendiri? Bagaimana bandingannya? Oke, mari kita lihat. Sebelumnya coba kita bacakan dulu. Satu orang yang membaca, Tiara dulu. Tiara. Tiara. Mengenal diri adalah kemampuan untuk melihat diri kita secara jernih dan objektif. Ya, ulangi. Mengenal diri adalah kemampuan untuk melihat diri kita secara jernih dan objektif. Oke. Kemampuan untuk melihat diri kita secara jernih dan Objektif. Kalau sudah mampu kita mengenali diri ya secara jernih dan objektif, nah kita akan mampu mengendalikan diri. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak mau bercerita ini sedikit. Di sini, dilihat di gambar. Ini gambarnya ada Bapak ini. Bayangkan saja ini Bapak ya. Gimana nih gayanya? Gini ya? Tapi nggak berjenggot nih. Nggak bertopi, nggak berkumis. Ya, beda baju lagi ya. Oke, tapi bayangkan saja ini Bapak. Nah, Bapak adalah guru di hutan jauh di sana. Nah, di dalam hutan ini ada yang tinggi-tinggi seperti ini. Ini kita umpamakan di kelas lah. Ini murid Bapak nih. Ini yang tinggi siapa? Ya, aduh. Ini ada burung pipit. Nah, burung pipit ini suaranya berisik ini biasanya. Ada yang menjadi burung elang. Ada yang jadi tapi ini hanya perumpamaan. Nah, di masing-masing hewan yang ada di sini punya kemampuan dan kepribadian yang berbeda. Contoh, apakah jerapah bisa terbang? Tidak. Apakah gajah bisa terbang? Tidak. Apakah singa bisa terbang? Enggak. Kalau kelinci bisa terbang enggak? Enggak. Bisa melompat saja. Nah, jadi masing-masing punya kemampuan. Kemampuan berbeda. Nah,
Nah, bayangkan kalau Bapak menjadi guru di dalam hutan ini, Bapak haruskan, hei anak-anak Bapak, ayo kita semua belajar berenang. Apa yang terjadi kepada guru? Tenggelam. Kalau sudah tenggelam berarti dia Mati. Jadi Bapak sukses atau enggak itu mengajarkan dia? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia mati. Seharusnya apa yang Bapak ajarkan sama dia? Kalau misalnya dia terbangnya masih biasa-biasa saja, pakai manuver kayak gitu. Jadi, tapi sebagai manusia, ya, kalau hewan bisa kita amati langsung apa aja kemampuannya. Tapi untuk manusia kita harus mengamatinya lebih dalam. Nah, untuk hari ini kita akan coba kenali gaya Belajar. masing-masing dari kalian. Yakin Bapak punya cara belajar masing-masing. Nah, kalau secara umum ada 3 kita belajarnya. Yang pertama ada auditori, yang kedua ada visual, yang ketiga ada kinestetik. Yang pertama ada Visual. kedua, Auditori. yang ketiga. Kinestetik. Ya, mari kita belajar. Siapa yang punya kemampuan visual, siapa yang mempunyai kemampuan auditori. Bisa? Bisa. Ya. Bapak sudah bagikan link ke WA kalian. Coba dibuka dan kita kerjakan. Sudah dibuka? Oke. Silakan dibuka, sama-sama kita mulai ya. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, Oke, tumbuhkan sudah bisa resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. isi sesuai yang ada pada diri kalian masing-masing. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, Ada yang terkendala? tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat,
cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Siang selanjutnya. Ada yang sudah sampai selanjutnya lagi selain itu, Pak? Murid mandiri dan kuat, Bagus. tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Isi terus. Sejujur-jujurnya. Murid mandiri dan kuat, Siang selanjutnya. tumbuh di lingkungan sehat, Ada yang sudah sampai selanjutnya lagi selain bersama itu, Pak? guru yang hebat, Bagus. penuh cinta dan bersahabat,
mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat. Sudah siap? 7 jurus yang akan ku ingat. Sama-sama kita lihat hasilnya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tekan. Siapa yang hasilnya kinestetik? Yang paling tinggi hasilnya di situ kinestetik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Yang hasilnya visual. Visual ya, paling tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang paling tinggi auditory. Oke, 1, 2, 3. Ya. Nah, baik. Mari kita lihat. Apa sih gaya belajar visual? Yang visual dulu, yuk. Siapa yang mau baca? Atun, silakan. Pengertian, pembelajar visual lebih efektif menyerap informasi dengan melihat. Ya. Mereka menggunakan indera penglihatan dan sangat terbantu oleh gambar, diagram, grafik, peta, dan warna. Ciri-cirinya, suka melihat dan mengamati, menggunakan map, infografis, dan Mind map. infografis dan menonton video pembelajaran. Mereka mudah mengingat asosiasi visual dan sering meminta instruksi dituliskan daripada diucapkan. Ya. Paham? Nah, bagi yang punya gaya belajar visual, berarti dia lebih suka mengamati, menggunakan mind map. Mind map ini seperti inilah, mind map ini namanya nih. Jadi mind map juga ini, ya. Nah, ini namanya mind map. Nah, yang visual lebih mudah mengingat. Oh, seperti itu ya. Mereka mudah mengingat asosiasi visual dan sering meminta instruksi dituliskan. Nah, kalau nggak nampak ditulis cuma didengarkan aja biasanya susah. Nah, kalau untuk yang visual. Oke, yang kedua. Auditory. Siapa yang mau baca? Silakan Najwa. Yuk. Pembelajaran auditory menyerap informasi dengan baik Ya. melalui suara dan pendengaran. Mereka lebih cepat memahami melalui diskusi, penjelasan verbal, dan suara. Ciri-ciri lebih cepat memahami informasi yang didengar seperti penjelasan lisan. Mereka juga bisa menyerap penjelasan melalui pendengaran atau diskusi. Iya. Baik.
Berarti yang auditor ini lebih senang Bercerita. mendengarkan. Nah, hanya dengan mendengarkan saja mereka sudah paham tentang sesuatu. Bisa dipahami? Yang ketiga. Oke, silakan Karin. Pembelajaran kinestetik menyerap informasi dengan menggerakkan tubuh dan pengalaman langsung. Mereka belajar melalui sentuhan, praktik, dan aksi. Ciri-ciri suka melakukan, menyentuh, merasakan, dan mengalami secara langsung. Mereka menikmati kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga, praktik langsung, dan eksperimen. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, yang kinestetik seperti yang dibacakan sama kawan kalian tadi, bahwa lebih suka dengan gerakan tubuh. Nanti dengan menggunakan gerakan tubuh, dia lebih mudah untuk menyerap pembelajaran. Dia lebih senang menyentuh, melakukan, merasakan, bahkan untuk eksperimen langsung. Oke. Nah, selanjutnya, apa manfaat setelah kita mengetahuinya? Yuk, siapa yang mau baca satu orang? Ya, Indira silakan. Manfaat bagi siswa meningkatkan pemahaman dan efektivitas belajar, memotivasi diri, mengembangkan keterampilan metakognitif, kemampuan belajar tentang belajar, dan meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik. Siswa dapat menyesuaikan metode belajar mereka agar sesuai dengan gaya dominan, sehingga informasi dapat diserap secara maksimal dan hasil belajar menjadi lebih baik. Ya, oke. Berarti dengan adanya kita mengetahui ini, kita lebih mampu memaksimalkan potensi diri kita supaya belajar kita lebih maksimal. Nah, dalam belajar berarti dalam satu pembahasan pembelajaran kita melakukan kegiatannya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan gaya belajar kita. Nah, misalnya yang gaya belajarnya visual berarti dia nanti akan lebih senang bagaimana dengan gambar-gambar, mind map, tulisan. Yang mendengarkan lebih senang dengan kegiatan mendengarkan, bercerita. Nah, yang dengan kinestetik lebih senang mempraktekkan langsung, ya, eksperimen, mengerjakan langsung, rasakan langsung. Jadi dengan adanya itu kita akan maksimal dalam belajar. Nah, sekarang mari kita sebutkan ini secara sama-sama. Kenali dirimu, maksimalkan potensimu. Boleh? Boleh. Yuk, pertama. Kita debat dulu ya sekali. 1, 2, 3. Kenali dirimu, maksimalkan potensimu. Oke, bagus ya. Sekali lagi, ini yang paling semangat. Taruh dulu hatinya maksudnya. Pakai tangan lah. Oke, 1, 2, 3. Kenali dirimu, maksimalkan potensimu. Oke, gini, kenali dirimu, maksimalkan potensimu. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Kenali dirimu, maksimalkan potensimu. Iya, tepuk tangan. Nah, baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dulu pembelajaran kita. Untuk minggu depan, untuk minggu depan kita akan coba mengenali diri lagi yang lebih jauh lagi. Nanti yang mau kita gali. Yang pertama adalah yang untuk minggu depan potensi akademik. Apa untuk minggu depan?
Jadi siap-siap lagi untuk minggu depan, hatinya dibawa ke sekolah lagi untuk dilaporkan nanti sama guru piket. Jangan lupa untuk minggu depan berarti kita akan melaksanakan atau menggali kegiatan yang namanya baik, kita tutup. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.